Selanjutnya pada bab fluidostatis kita akan mempelajari tentang tegangan permukaan. Apa sih tegangan permukaan itu? Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang bekerja pada permukaan zat cair karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul di permukaan. Satuan tegangan permukaan ini nanti adalah N per M ya, Newton per meter. Nah gini, jadi tegangan permukaan atau gamma itu sama dengan F per L. Nah, F per L ini adalah F itu gaya, L itu panjang kawatnya atau panjang bendanya, sedangkan gamma adalah tegangan permukaannya. Nah, rumus ini nanti digunakan saat apa? Saat suatu benda pada permukaan zat cair. Contoh permukaan atas air, tetes air, jarum yang mengambang, dan serangga yang berjalan di atas air. Itu pakai yang gamma sama dengan F per L. Ada lagi nanti rumus yang gamma sama dengan F per 2L. Itu ingat ya, F per 2L. Nah, ini konsepnya sama ya. Nah, ini digunakan jika kamu menggunakan lapisan tipis dari cairan. Seperti film sabun yang memiliki dua permukaan, depan dan belakang. Contohnya, pada percobaan bingkai kawat dengan kawat geser yang dilapisi air sabun. Nah, gini loh. Misalkan ini ada kawat kamu bentuk seperti U. Lalu di sini ini ada cincin-cincin gini ya, lalu kamu hubungkan dengan kawat lagi. Jadi kawat yang ini nih, yang tebal ini bisa geser ke atas ke bawah. Karena cincinnya itu kita anggap longgar. Nah, lalu di sini nih kamu lapisin dengan air sabun. Ini air sabun. Oke? Ini dilapisin dengan air sabun. Nah, karena adanya air sabun, adanya air sabun, nah nanti air sabun ini bisa menarik kawat yang ini nih. Kawat yang AB, anggap aja kawat AB deh. Kawat AB ini bisa menariknya, ya. Ya, jadi air sabunnya itu bisa menarik kawat AB itu. Kenapa? Karena ada gaya tegangan permukaan. Gitu ya. Nah, kenapa kok pakainya dua? Karena kan dia lapisan tipis kan. Jadi depan belakang itu kita anggap L dan L, jadinya 2L. Ya, jadi mengalami dua tegangan permukaan gitu loh. Depan belakang langsung gitu, oke? Karena adanya tegangan permukaan, nanti akan membuat bentuk permukaan cairan itu akan berbeda. Nah, perbedaan ini didasarkan pada ada dua interaksi, yaitu yang pertama gaya adesi. Gaya adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul zat cair dan molekul permukaan benda lain. Contoh, misalkan air dengan gelas atau gelas kaca. Ya, gelas kaca atau dinding gelas. Nah, lalu selanjutnya ada gaya kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul sejenis, misalkan antara air dengan air sendiri, gitu ya. Nah, karena adanya dua gaya ini, maka nanti akan ada dua fenomena. Yang pertama adalah fenomena meniskus cekung. Artinya di sini adesi lebih besar dari kohesi. Oke, kakak jelasin deh. Kalau dia meniskus cekung, nanti itu gini, gaya adesinya itu lebih besar daripada gaya kohesinya. Jadi kalau adesi kan tadi kan antara zat yang berbeda jenis ya. Misalkan gini, ada air ya dalam dinding kaca. Ini sebuah lampu kaca gini ya, lambung kaca. Nah, maka nanti gaya tarik-menarik antara air dengan kacanya itu lebih besar daripada gaya tarik antara molekul air dan airnya itu sendiri. Oke, maka seolah-olah permukaan cairan di sisi dan turun di tengah. Jadi gini, permukaan karena dia di sini itu lebih besar ya, jadi seolah-olah airnya itu merangkak ke atas, gini loh. Jadi permukaan cairan itu naik di sisi atau di pinggir-pinggir dan turun di tengah karena di tengah di sini gaya tarik menariknya lebih kecil. Maka nanti akan membentuk sebuah cekungan, gitu ya. Nah, ya. Jadi air tertarik ke dinding kaca, adesi lebih kuat, tapi antar air tarikannya lebih lemah atau kohesi. Maka air seolah-olah itu merayap ke dinding, terbentuk meniskus cekung, gitu. Oke? Selanjutnya ada meniskus cembung, berarti kebalikannya, kohesinya itu lebih besar. Jadi gaya tarik antara molekulnya sendiri itu lebih besar daripada
gaya tarik antara molekulnya tersebut dengan zat cair yang di zat lain yang di sekelilingnya. Oke, jadi gaya kohesi lebih besar daripada adhesi, molekul cairan lebih suka menempel dengan sesamanya daripada ke dinding wadahnya. Permukaan cairan naik di tengah dan turun di sisi atau di pinggir, maka dia akan bentuknya cembung. Biasanya terjadi pada raksa. Jadi antara raksa dan raksanya sendiri itu nanti lebih suka menempel atau tarikannya lebih kuat. Sedangkan antara raksa dengan dinding kaca, maka nanti dia akan membentuk cembungan. Gitu ya. Jadi molekul raksa kuat menarik sesamanya, kohesinya sangat tinggi tapi tidak suka menempel ke kaca, adhesinya lemah. Maka raksa menjauhi dinding, terbentuk meniskus cembung. Gitu ya, jadi ceritanya meniskus cekung dan cembung itu seperti itu. Sebatang jarum memiliki massa 2 gram dan panjang 25 mm. Diletakkan di atas permukaan air hingga terapung. Hitunglah tegangan permukaan air tersebut. Oke, kita tulis ya di sini yang diketahui massa bendanya, jadi massanya itu 2 gram. Kita ubah ke kilogram, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Lalu, panjangnya atau L-nya 25 mm. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, apalagi yang diketahui nggak ada ya. Lalu yang ditanyakan adalah tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu sama dengan F per 2L. Maka, sama dengan F-nya itu kita ganti menjadi M kali G dibagi dengan 2L. Gitu ya. Jadi, sama dengan masanya itu 2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 dibagi dengan 2 kali 25 kali 10 pangkat min 3. Kita coret. Ini kita coret juga ya. Nah, maka hasilnya nanti tinggal 10 per 25. Oke ya, 10 per 25 itu sama dengan 0,4. Satuannya N per M. Gitu ya. Dalam percobaan penentuan tegangan permukaan larutan sabun, seorang siswa menggunakan panjang kawat geser PQ 10 cm dan masanya 5 gram. Untuk menahan tegangan permukaan larutan supaya setimbang, ia mengaitkan sebuah beban tambahan bermassa 2 gram di tengah kawat PQ. Tentukan besarnya tegangan permukaan larutan sabun. Nah, kita tulis dulu ya. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Pertama sudah pasti ada W ya, sudah ditulis. W dari bebannya, ini anggap aja W beban. Lalu selain W beban, di sini juga ada W dari PQ-nya atau massa PQ-nya kan 5 gram, berarti pasti ada W PQ-nya. Nah, F ini yang ke atas ini adalah F tegangan permukaan ya, FT aja, kita anggap aja F tegangan permukaan. Nah, kondisi yang pertama kita tahu bahwa karena dia setimbang, artinya sigma Fy itu harus sama dengan 0. Artinya yang ke atas sama dengan ke bawah. Jadi F yang ke atas tadi itu sama dengan WPQ ditambah dengan W beban. Nah, jadi F-nya sama dengan WPQ itu kan berarti kan massa PQ dikalikan dengan beban, dikalikan dengan gravitasi ditambah dengan massa beban dikalikan dengan gravitasi. Jadi F-nya sama dengan 5 gram ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 10, ditambah 2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 10. Maka F-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi F-nya sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, setelah ketemu F-nya, baru kita bisa memasukkan ke rumus tegangan permukaan. Tegangan permukaan sama dengan F per 2L. Nah, F-nya tadi 7 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 2 dikali 10 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 2 karena CM ya. Nah, ini kita coret. Maka 7 bagi 2 itu 3,5. 3,5 dikali 10 pangkat 1 dinaikkan 10 pangkat min 1. Atau boleh kamu tulis jadi 0,35 N per M. Jadi caranya seperti itu. Oke.
Meniskus cembung dan meniskus cekung berturut-turut timbul karena ini adalah peristiwa adanya gaya kohesi dan adhesi. Oke, yang menimbulkan terjadinya meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu kohesi dan adhesi. Kalau kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara zat yang sejenis atau partikel yang sejenis. Contohnya apa? Contohnya misalkan air dengan air. Lagi air raksa dengan air raksa. Oke, nah selanjutnya ada namanya adhesi. Kalau kohesi tadi sejenis, maka kalau adhesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel beda jenis. Nah, contohnya misalkan dengan air dengan dinding kaca. Lalu misalkan lagi nanti air raksa dengan tabung Erlenmeyer ya, atau tabung ukur atau gelas ukur gitu. Oke. Nah, karena adanya dua gaya ini, kohesi dan adhesi, akan menimbulkan peristiwa yang pertama itu nanti ada namanya meniskus cembung. Oke, meniskus cembung itu nanti gambarnya gini, misalkan ini ada pipet ya, gelas ukur, labu ukur, nanti di sini ini akan membentuk cairannya akan membuat cembung seperti ini gitu. Nah, biasanya meniskus cembung itu terjadi pada air raksa ya, air raksa. Oke. Nah, kenapa Kak bisa gitu? Karena gini, ini kan antara air raksa dengan dinding nih yang sebelah pinggir-pinggir ini, sedangkan yang tengah itu kan antara air raksa dengan air raksa. Jadi, di sini itu ada gaya adhesi. Sedangkan yang atas itu kohesi. Nah, berarti kalau gitu kan kohesinya kan lebih kenceng nih, lebih rapat, lebih kuat. Jadinya dia mendorong ke atas nih, semakin nyembung. Oh, berarti kalau gitu kohesinya itu lebih besar daripada adhesi. Kalau dia itu meniskus cembung. Berarti kalau gitu, kejadian yang selanjutnya adalah meniskus cekung. Nah, meniskus cekung itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Dia menyekung ke bawah. Gitu ya. Jadi gaya antara dinding kaca dengan air itu lebih besar. Jadi di sini adhesinya yang lebih besar daripada yang kohesinya yang bawah sini. Gitu. Maka di sini kohesinya itu lebih kecil daripada adhesi. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Yang A, kohesi lebih besar adhesi, kohesi lebih kecil adhesi. Gitu ya.